Jadi kalau misalnya ngomongin seberapa penting, bisa dibilang uang nggak pernah sepenting sekarang. Kalau orang itu butuh uang, itu menurut lo effortnya harus maksimal nggak sih? Dan untuk bisa tahu dan melangkah pertama untuk keuangan yang lebih sehat, lu harus financial check up dulu. Orang yang gajinya 5 jutaan, 10 jutaan, 15 juta, 50 juta, semuanya punya masalah keuangan. Mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan, basically mirip banget kayak mengedukasi masyarakat tentang jangan buang sampah sembarangan. Cara mengelola duit yang paling efektif menurut lo? Passive income itu nggak langsung tiba-tiba langsung jadi pasif. Itu adalah proses shifting yang gradual. Begitu punya rumah, orang bilangnya yes itu aset, betul. Tapi itu adalah aset yang akan menyerap expense lainnya. Biasain ngomongin uang ke siapapun. Ke pasangan yang udah mau serius, wajib banget. Bahkan ke anak juga nggak apa-apa ngomongin uang nih. Ngomongin uang bareng Glenn Ardi hari ini. Halo bro. Apa kabar Glenn? Baik. Jadi kalau kita ngebahas uang, Glenn, uang itu seberapa penting sih buat orang pada umumnya? Kalau ngomongin seberapa penting ya sebetulnya kita ngelihat aja sebenarnya posisi kita saat ini di zaman modern, mau gak mau harus mengakui bahwa uang itu adalah, kalau gue bisa bilang, sebuah bahasa yang universal. Oke. Buat semua orang di planet bumi ini. Dia adalah satu instrumen, sebuah bahasa yang meunifikasi semua perputaran ekonomi, semua effort yang dikeluarin. Dia adalah satuan alat ukur untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin seberapa penting, bisa dibilang uang nggak pernah sepenting sekarang. Tapi gue bisa bilang apakah segalanya? Nggak juga. Cuma kalau ditanya seberapa penting, uang tuh nggak pernah sepenting sekarang. Dalam sejarah manusia tuh nggak pernah sepenting sekarang. Karena di abad sekarang inilah, di era digital inilah, di era modern inilah, gue bisa minta tolong ke orang lain di belahan dunia lain, ya, dan orang itu akan berkooperasi karena kita semua sepakat punya satu ide yang sama, yaitu perputaran uangnya. Oke. Gitu. Sampai kayak gitu loh, gitu. So sebenarnya seberapa penting uang, balik lagi ke tujuan masing-masing ya. Tujuan kita sebenarnya dalam hidup ini mau kemana? Dan most likely ya hampir semua orang tujuan hidupnya bisa diamplifikasi kalau dia punya duit. Nah ini penting nih, bisa diamplifikasi kalau dia punya duit, bisa dipercepat kalau bisa dia dipercepat, bisa diperluas lagi atau bisa ditegaskan lagi dan bisa dicapai kalau dia punya duit. Mungkin for ya orang-orang tertentu tapi nggak terlalu banyak, ada yang tujuan hidupnya nggak terlalu melibatkan uang, mungkin yang ranahnya spiritual dan lain sebagainya. But for most of the people ya realistisnya demikian. Oke. Gitu. Ada satu pemikiran di kepala gue. Ada satu kalimat, semua orang berhak punya uang, semua orang berhak kaya. Oke. Tapi kenyataannya hanya mungkin 1% yang benar-benar kaya. Sisanya struggling untuk kaya. Yes. Dan itu kayak contradicting gitu loh. Semua orang berhak kaya. Berhak itu kalau distribusinya bagus. Ya. Iya kan? Kalau nggak berhak. Menurut lo? Wah ini pertanyaannya lumayan filosofikal ya. Cuma poin gue gini sih, sebenarnya uang itu kan sebuah resource, ya, sumber daya. Mungkin orang bisa analogikan jadi apapun lah. Kalau paling gampang, paling bisa dicerna tuh kayak bensin gitu. Kita mau menuju dari poin A ke poin B, kita pakai kendaraan, butuh bensin. Nah uang tuh kayak bensin gitu. Untuk kita mencapai tujuan hidup kita, mau punya rumah, harus ada bensinnya nih, menuju dari poin A ke poin B, dan seterusnya. Nah yang namanya resource itu dalam perputaran ekonomi di dunia ini sebaiknya harus sesuatu yang diperjuangkan. Nggak boleh sesuatu yang kayak terlalu mudah siapapun bisa dapat. Nah makanya sebenarnya itu challenging tuh sebenarnya statement lu barusan.
semua orang berhak kaya. Itu mungkin wishful thinking ya kalau Wishful dari thinking, benar. itu persepsi gue ya. Cuma dalam dunia ekonomi sebenarnya itu susah. Kenapa? Uang itu bertindak sebagai tool, sebagai resource yang memang dalam sifat dasarnya itu nggak boleh mudah didapat. Oke, memang nggak, pada dasarnya memang nggak boleh mudah didapat. Iya, begitu dia mudah didapat, fungsi dia sebagai alat tukar, sebagai alat perputaran ekonomi itu jadi nggak ada atau dipertanyakan. Oke. Gitu. That's why resource itu memang harus diperjuangkan supaya menggerak orang untuk bisa creating value dan akhirnya tercipta perputaran ekonomi. Dia bisa bantu satu sama lain, dia bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain. Teorinya kayak gitu. Oke. Jadi kita udah selesai ngomongin uang. Sekarang kita ngomongin Glenn. Oke. Jadi lu sekarang ngapain aja, Glenn? Gua sekarang ya sebenarnya masih sama ya. Mungkin beberapa podcast sudah beberapa kali nonton gua. Basically gue ini founder dan CEO dari perusahaan yang namanya Ngomongin Uang, dengan sosial media dengan nama yang sama, Ngomongin Uang juga, dan cukup besar untuk di YouTube platform dan Instagram. As of now di YouTube udah kayaknya nearly 1 juta subscriber ya. I think 980.000. Di Instagram I think ya more than 500k. Iya. Gitu. Dan itu berapa lama? Lumayan lama. Gua nggak kayak mereka yang instantly viral, dan ini gue bangunin 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun. Cukup lama untuk bisa attracting people yang concern, yang punya kepedulian terhadap hubungan mereka sama keuangan mereka. Gitu. Karena di sini gue sebetulnya ya ada berbagai aspek yang gue bahas ya. Pertama, literasi keuangan umum ya. Gimana orang bisa punya hubungan yang sehat sama keuangannya mereka. Itu satu. Kedua, gue bahas juga ekonomi secara luas, baik dalam negeri maupun luar negeri, supaya orang tuh tahu bahwa kalau ada berita ekonomi, ini tuh sebenarnya nyambung sama bagaimana mereka nyari duit, gitu. Dan gimana ini bisa mereka manfaatkan untuk dapat next opportunity, atau mereka manfaatkan untuk mereka bisa mengelola uang mereka sehingga uang mereka nggak tergerus sama inflasi, atau uang mereka bisa mereka alokasikan ke tempat yang tepat, gitu. And then gue juga bahas a little bit broad soal investment. Jadi gue bahas sempat tentang saham, gue bahas juga tentang kripto, gue bahas juga tentang berbagai macam instrumen, emas, obligasi, deposito, reksadana dan lain sebagainya. Buat semua orang bisa merefleksi and fit in, gue cocoknya yang mana, gitu. So ngomongin uang ya benar-benar everything about money. Everything gitu. About money. Lu orang yang termasuk percaya sama law of attraction nggak? Scientifically nggak terlalu ya. Cuma gue percaya kalau tiap kali gue lebih sering mikirin soal itu, decision making proses gue jadi cenderung ingin mewujudkan itu. Jadi sampai ke tahap itu gue percaya. Gitu. Sampai ke tahap itu gue percaya. Jadi kalau ada orang bilang lu tuh bisa jadi hoki, lu percaya juga? Enggak. Kalau itu gue enggak. Udah itu udah beda ya, udah next level. Udah beda. Udah next level ya, udah kita ganti. Bro, ngomongin ekonomi. Sekarang situation lagi tidak baik-baik saja. Yes. Menurut lu tidak baik-baik saja buat Indonesia atau buat dunia, bro? Kalau buat dunia kenapa? Kalau buat Indonesia kenapa, bro? Menurut gue secara umum ya, dunia memang lagi question mark banyak aspek ya. Ketegangan geopolitik masih ada gitu. Dari ancaman konflik bersenjata masih ada. Tapi untuk di luar sama di Indonesia cenderung lebih buruk memang. Kalau kita ngomongin ini tahun 2025 baru masuk bulan Maret ya. Jadi masih kuartal pertama lah. Kalau misalnya gue kasih lihat performance rupiah itu one of the worst di tahun ini. 2 bulan berjalan ini itu salah satu yang terburuk di dunia. Bursa saham kita IHSG probably the worst performance di seluruh bursa dunia, itu Indonesia terburuk. Jadi Indonesia mengawali 2 bulan pertamanya di 2025 dengan sangat-sangat struggling. Gue bisa bilang gitu.
Makanya ada hashtag kabur aja dulu ya. Yes. Sebelumnya nggak pernah sampai kepikiran sampai ke situ kan? Iya. Ya netizen dan lain-lain sampai baru sekarang gitu. Terus kalau kita ngomongin soal jobs, sekarang banyak sekali layoff. Gue ini ada rasa greget bro. Gini, jadi gregetnya ini personal greget, personal grudge gitu ya. Kalau orang itu butuh uang, ini menurut penelitian lo deh ya. Kalau orang itu butuh uang, itu menurut lo effortnya harus maksimal nggak sih? Kayak konsep work hard, work smart itu loh. Kalau orang butuh uang ya. Sebenarnya kalau orang butuh, ini berarti dalam kondisinya benar-benar kepepet banget ya. Iya dong. Iya, dia benar-benar memang harus mikirin perspektif uang itu dia stage-nya berapa. Jadi gini, mungkin gue ngomongin personal finance in general dulu. Iya, boleh. Jadi tahap pertama sebenarnya dalam personal finance itu mirip kayak orang ada gejala sakit. Oke. Misalnya nih, ini hari ini gue agak gak enak nih tenggorokan gue. Tapi ini kan dugaan. Sebenarnya kalau mau benar, gue medical check up dong. Iya. Ya kan. Nah, orang dengan kondisi keuangan yang berbeda-beda, kondisi keuangan gue, kondisi keuangan lo, dan teman-teman semua yang ada di ruangan ini misalnya, itu kondisi keuangannya beda. Dan untuk bisa tahu dan melangkah pertama untuk keuangan yang lebih sehat, lu harus financial check up dulu. Gitu. Mirip kayak medical check up sebenarnya. Tapi prinsipnya adalah lu tahu sebetulnya masalah keuangan lu di mana. Karena tiap orang misalnya, oh si A ternyata income-nya gede, tapi utangnya gede juga. Berarti masalah dia di utang. Gitu. Yang si B ternyata dia utangnya sehat, tapi dia benar-benar nggak mau ngambil resiko sama sekali. Makanya dia keuangannya stagnan terus tiap tahun. Karena nggak punya kemauan untuk ambil resiko. Iya. Dan itu juga jadi Masalah juga. Kita masalah juga gitu. Jadi sebenarnya tahap pertama untuk bikin aware sama diri kita itu kita petain dulu uang kita tuh ada di mana. Tiap bulan tuh keluar masuknya di mana, utang kita di mana dan lain sebagainya. Kita lihat bocornya ini di mana. Nah itu banyak orang itu nggak nyadar bocornya, ada bocor halus, Yes. ada bocor beneran. Coba poin gue adalah jadi orang tuh selalu nanya ke gue, Glenn keputusannya A atau B ini. Jadi ibaratnya kayak dokter nih, dia udah langsung nanya, mendingan obat ini atau gue operasi aja lah. Lu medical check up dulu gitu kan. Iya, baru gue bisa menganalisa lebih tepat. Iya. Lu udah aware belum diri lu, stance lu sekarang di mana nih? Orang yang gajinya 5 jutaan, 10 jutaan, 15 juta, 50 juta, semuanya punya masalah keuangan. Iya. Cuma beda-beda. Iya. Disesuaikan Bahkan lagi yang punya ratusan miliar juga punya masalah keuangan. Iya, punya gitu. Jadi dibalikin lagi sebenarnya posisi kita ada di mana? Tujuan lu ada di mana? Nah, ini enggak sinkron. Biasanya kalau orang punya masalah tuh gitu. Posisi gua misalnya, oke, gua orang yang a little bit di atas UMR, misalnya gaji 6 jutaan gitu ya, 6 jutaan. Bla 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 bla. Terus gue pengen bisa misalnya ya, gue pengen nikah nih berapa tahun lagi, terus gue nabung pesta pernikahan gue pengen. Berarti ada stance sekarang posisi lo di mana, ada tujuan. Nah baru deh itu bisa diuraikan, baru deh misalnya financial educator atau misalnya certified financial planner itu bisa bantu untuk nyampe ke situ gitu. Nah jadi kalau balik lagi ke pertanyaan lo, harus cari uang dulu atau enggak? Jawabannya selalu tergantung gitu. Lu lagi mau struggling buat apa? Kalau buat Gua bayar konsepnya utang, begini. Kadang gue mikir ada orang dia tuh lagi kesulitan. Dalam arti kata begini. Ini gue ambil contoh. Kalau si A berpenghasilan 5 juta. Dia akan jauh lebih enak hidupnya kalau penghasilannya menjadi 10 juta. Atau kalaupun diturunin lagi dia akan jauh lebih aman kalau penghasilan 7 juta. Oke. Tapi to work for, untuk bekerja ekstra untuk mendapatkan 7 juta dia gak mau. Oke. Nah yang gue mau tanya sama lu di sini adalah, itu masalah di drivingnya atau masalah di mindset? Menurut gue ya ada 2 core masalah biasanya di sini. Pertama ya, ini balik ke pengalaman gue. Gue tipikal orang yang mungkin bisa dibilang beruntung. Dulu gue tumbuh di lingkungan dimana pendidikan secara keuangan terbentuk. Jadinya dari waktu awal gue kerja, itu gue dibiasain untuk nge-track
aset gue tuh ada berapa. Mau aset gue waktu itu cuma 5 juta perak, aset gue 10 juta, aset gue 15 juta. Gue selalu nulis dan gue tahu uang gue tiap bulan ada berapa. Nah, later on gue belajar bahwa ternyata banyak teman-teman angkatan gue yang nggak melakukan hal itu, gitu. Dan setelah 1 dekade kerja lebih, gue baru bisa ngelihat polanya bahwa teman-teman gue yang biasa nyatetin keuangannya sesederhana itu, dia tuh akhirnya keuangannya maju dan tahu next stage-nya kemana. Karena dia selalu melihat. Karena dia tahu problemnya di mana dan lain sebagainya. Nah, ada yang akhirnya dia nggak melakukan itu dan terbawa suasana dan akhirnya kalau gue nanya lagi, ini umurnya mungkin mirip sama gue di umur 35-36 gitu. Gimana lu Asa? Wah, gue masih gini-gini aja gitu. Ada tabungan nggak ada tabungan? Lah, padahal dulu start gajinya sama gue. Start gajinya sama, kerjaannya sama, ya paling naik turun dikit lah selisih berapa gitu. Tapi kok bisa kayak gitu. Nah, jadi ini mungkin indirectly ngejawab pertanyaan lu. Biasanya orang yang kayak gitu, satu, dia tuh nggak punya financial goals. Gitu. Financial goals tuh bisa jadi sesuatu yang pengen mereka capai, entah ya tangible atau intangible, entah misalnya gue kepengen punya cita-cita keuangan kayak gini. Itu tuh akhirnya bikin kita jadi fokus sama tujuan itu, gitu. Dan bikin kita jadi kayak, oh ini ada diskon ini apa segala macem. Ah enggak deh, karena gue kan ada tujuan nih hidupnya, mau kesini, gitu. Tapi kalau orang nggak ada tujuannya, jadi dia cuma bisa punya point of view sebulan ke depan maksimal gitu atau seminggu ke depan, ya dia akan keputusan keuangannya sehari-hari itu nggak didasari oleh sesuatu yang tujuan yang sakral gitu buat diri dia personal. Gitu. Dan itu yang menurut gue ya, ini gue nggak tahu ini apakah itu kita labelkan sebagai drive atau mindset dan lain sebagainya. Tapi yang satu adalah kebanyakan mereka nggak punya tujuan keuangan. Goalsnya nggak jelas dan mereka hanyut dalam financial habit yang jelek. Mereka nggak perbaikin, mereka nggak. Mungkin ini kalimat gitu. Kalimat yang benar, financial habit. Yes. Financial habit ini beda banget sama goals. Karena ini udah ngomongin behavior. Yes. Karena banyak sekali ketemu orang, lu catet dong seharian. Kalau itu gue belajar dari nyokap gue dulu. Nyokap gue selalu bilang sama gue, always write what you spend today, so you know where is your money going. Itu kan ngebangun habit ya. Ya ngebangun habit. Tapi sebenarnya gue yakin nggak semua orang seniat itu. Dan gue ngerasa bahwa sebetulnya for some people nggak perlu sampai segitunya, nggak apa-apa. Tapi yang gue advokasi nih, nggak apa-apa deh lu nggak usah tulis lu spendingnya berapa. Tapi yang paling simpel aja, setiap kali lu gajian atau punya pemasukan atau setiap akhir tutup buku tiap bulan, kan ada beberapa yang freelancer ada yang ini, lu always on track, duit lu tuh bertumbuh nggak sih? Gitu. Atau fokus on your income. Fokus on your income atau fokus duit lu bertumbuh tuh barusan maksud lu pokoknya lihat, oh bulan kemarin gue dapat 5 juta. Bulan ini gue dapat 7 juta, enggak. Bulan depan gue aset yang gue inin. Aset. Jadi berarti misalnya aset berarti dia ngomongin investasi dong. Enggak. Aset itu adalah seluruh total uang termasuk dalam investment, termasuk ini. Misalnya gini, basically ya, let's say gue umur 25. Gue sekarang taruh uang di BCA gue misalnya ya 20 juta ada. Ternyata ada di laci gue 5 juta. Ternyata ada dalam bentuk emas 5 juta. Ternyata ada dalam bentuk investment value-nya value-nya berapa segala macam. Gue total oke, gue di umur segini punya 50 juta. Let's say. Waktu berjalan terus 6 bulan, setahun, nambah nggak? Atau diem di tempat. Dan banyak orang yang diem di tempat. Dan akhirnya mereka buka mata umur 30, umur 35, duit mereka situ-situ aja. Even nggak tembus milestone 100 juta mereka. Nggak pernah tembus. Atau abis tembus mereka merosot lagi. Dan akhirnya mereka mikir, kenapa ya kapan gue bisa beli mobil, kapan gue bisa beli rumah. Duit gue kok segini-segini aja. Nah, gitu. Angle gue ininya nggak dibiasain gitu, bertumbuh gitu. Angle gue begini. Tadi kan lu ngomong tentang financial habit. Jadi kalau kita bilang sama orang, write down where is your money. Apa aja aset lu. Tapi ada orang, lu jangan ngatur-ngatur gue udah stres. Gaji gue 5 juta, pengeluaran gue 7 juta. Dan ini udah gue coba tekan dari sini sana, tapi pengeluaran gue 7 juta.
Terus dia tuh kayak tertekan dengan begitu banyak informasi, berarti elunya yang bego, elunya nggak bisa memanage keuangan elunya yang nggak bisa ini. Apakah di semua case orang yang pengeluaran 7 juta, penghasilan 5 juta, berarti dia boros? Atau emang dia sebenarnya udah punya pengeluaran 7 juta, cuman dia dungu aja belum mau nyari 7 juta, kerjanya komplain gitu. Wah, gue sebenarnya nggak mau. Ini gue lagi ngomong ini ya. Gue nggak bisa judge per individu ya. Jadi kayak General. Ya. Jadi secara umum mungkin gue bisa bilang gini. Tahap 1 dalam pengelolaan uang itu, lu punya pemasukan yang rutin untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok lu. Itu dulu. Apa sih definisi kebutuhan dasar, bro? Ya hal-hal yang rutin aja tiap bulan. Kalau lu nggak bisa ini, lu nggak bisa function. Basically gitu. Dulu pulsa internet nggak masuk, sekarang masuk. Kebutuhan dasar. Tapi lu bisa nggak punya penghasilan rutin gitu. Ini level basic dulu, ini landasan dulu. Nah, sebelum masuk ke yang lain, ini harus diberesin. Abis itu baru masuk lagi. Lu cash flow-nya positif atau enggak? Gitu. Kebanyakan orang belum selesai level paling dasarnya atau layer 1 di atasnya, dia udah investment, dia udah tiba-tiba masuk ke main kripto lah, main inilah, trading lah atau apa atau high risk bisnis yang dia iniin mau cobain pinjam uang sana sini. Berarti lu nggak mulai dari fondasi dasarnya dulu gitu. Ibaratnya kayak lu mau main bola nih, lu nggak latihan fisik dulu, lu nggak latihan stamina dulu, lu langsung aja gitu. Ya megap-megap langsung kolaps, bisa pingsan gitu, high intense football misalnya kayak gitu. Jadi begitu itu basically ya sama aja dari semua perjalanan ya, terutama dalam keuangan. Lu mulai dari dasarnya dulu deh gitu. Jangan lompat tingkatan gitu. Nah, di buku gue sebenarnya gue jelasin namanya piramida keuangan. Itu sebenarnya bukan konsep dari gue, itu konsep umum financial planner. Di luar negeri semua udah pakai. Cuma gue sesuaiin sama kondisi di Indonesia. Piramidanya seperti apa? Paling bawah itu lu punya pemasukan rutin buat memenuhi kebutuhan dasar. Itu dulu. Habis itu cash flow lu pastiin positif. Nah, most of Indonesian people ini baru sampai level 1 sama 2. Level 2-nya masih struggling pula. Iya, masih struggling. Rasio utang lu sebaiknya jangan lebih dari 30% dari level pemasukan lu gitu. Sebaiknya bahkan nggak punya utang dulu gitu, kecuali utang produktif. Tapi most of Indonesian people struggling banget di layer 2 piramida keuangan. Tapi yang udah rame banyak investasi kemana, trading kripto kemana, dia mau punya lompatan finansial dan lain sebagainya. Which is for some people ada yang berhasil. Layer 3-nya apa tadi? Layer 3-nya bahkan lebih tetap mendasar lagi. Lu punya dana darurat nggak kalau something bad happen? Karena kan dunia kan nggak akan gini-gini aja kan, resiko kan bertaburan. Tiap lu jalan, kita tahun ini jalan aja bisa jadi ada musibah kanan kiri dan lain-lain nggak terduga, gitu. Dan ketika musibah itu terjadi, lu punya nggak dana darurat, gitu? Atau lu harus utang ke saudara lu, utang ke sini, akhirnya gali lubang tutup lubang, utang ke pinjol. Jadi akar semua masalahnya orang tuh nggak berada dalam step by step yang tepat dalam mengelola keuangan gitu. Orang tuh lompat-lompat ke sana ke sini. Dan ini yang sebenarnya struggling adalah mensosialisasikan ini, literasi keuangan ini. Gue udah coba mau dalam media digital, dalam media buku. Tapi ya memang ini ibaratnya kayak gini loh, bro. Lu tahu kan belakangan baru banjir ya. Di Bekasi banjir nih, ya Bekasi banjir. Ya probably itu gara-gara saluran air tertutup, orang buang sampah sembarangan, gitu. Nah, mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan itu basically mirip banget kayak mengedukasi masyarakat tentang jangan buang sampah sembarangan. Susahnya setengah mati. Itu Pandawara kurang apa lagi coba dia luar biasa banget. Sekarang dia sampai pergi ke Gunung Rinjani dia. Iya, mereka jauh lebih keren lah dari gua ya. Cuma poinnya adalah ini adalah sebuah perjuangan yang panjang gitu. Ini nggak bisa kayak lu udah bikin YouTube channel,
subscriber udah 1 juta, Pandawara apalagi udah berapa dia followernya segala macam. Tapi orang tetap buang sampah sembarangan. Udah segitunya Udah padahal. segitunya gitu. Tetap ini. Nah, Shifting habit tuh susah sekali. susah banget. Karena apa? Nggak dimulai dari ketika orang masih kecil. Iya. Kalau orang masih kecil itu imprint ke sininya gitu. Karena habit itu kalau dihilangin tuh ada proses pertama. Kalau dihilangin tahap 1 yang hilang hanya doang. Jadi a bit is still there. Ntar level 2 A-nya hilang, bit is still there. B-nya hilang, it is still there. Itu problemnya. Jadi stagingnya lama bro. Ya, stagingnya lama. Dan sejujurnya ya, kalau mau benar-benar diniatkan, ya memang harus mobilisasi informasi dan lain sebagainya harus nggak bisa mau influencer sebesar apapun tuh nggak bisa. Oke. Misalnya gini, influencer keuangan semuanya dikumpulin nih ngomongin literasi keuangan segala macam di online, nggak bisa. Mau misalnya gue ngomongin edukasi judi online mau berkali-kali sampai jutaan yang nonton pun di YouTube gitu ya. Yang nonton algoritmanya masuknya ke orang itu lagi. Orang yang judi online di desa-desa, di daerah-daerah, mereka algoritmanya nggak masuk ke ngomongin uang, nggak masuk ke kreator-kreator yang positif, siapa Ferry Irwandi gitu, probably nggak masuk. Mereka fokusnya ya doom scrolling, konten-konten receh, itu lagi. Makanya gue berapa kali gue pernah terjun lapangan, ada kegiatan bakti sosial ke daerah-daerah, ke Salatiga, kemana segala macem. Ditanyain, tahu nggak influencer ini misalnya, misalnya influencer keuangan yang positif, nggak ada yang tahu. Padahal dia udah berjuta-juta followernya. Tapi nggak touch that market. Nggak touch ke situ. Iya, touching pointnya betul. Jadi percuma sebenarnya sekarang kalau ditanya ya digital membantu, yes. Itu adalah sebuah sarana yang gue bisa bilang cukup murah lah ya. Kita let's say ngomongin uang sekarang udah sentuh berapa? Probably 150 juta kali di views gitu. Tapi yang kena orangnya itu lagi. Sekarang kalau mau ngomongin target literasi keuangan yang positif, target komunikasi positif apapun itu, buang sampah jangan sembarangan supaya nggak banjir lagi kayak di Bekasi. Itu kita challenge-nya penduduk Indonesia 280 juta, yang usia produktif tuh 190 juta. Usia pelajar dari SD sampai SMA itu probably 80 sampai 90 juta gitu. Selebihnya usia yang udah uzur, udah pensiun ke atas gitu. Nah, sekarang lihat kita target usia produktif. Usia produktif kira-kira 15-16 sampai 65 tahun. Itu 190 juta gitu. Yang subscriber YouTube gua 980 ribu gitu. Let's say 1 juta deh gitu. Yang nonton itu lagi nggak masuk. Sekarang mobilisasi, sosialisasi benar-benar buat masuk ke orang-orang itu ya memang harus, ya gue bisa bilang turun tangan ke daerah-daerah sama pemerintah dan lain turun sebagainya. Turun gunung lah ya. Iya, nggak bisa. Sekarang gue coba ngomong sama lo aja, judi online sekarang. Lu pernah lihat nggak advokasi, edukasi dilarang judi online di desa-desa, di tempat-tempat yang memang itu jadi sarangnya? Kagak tahu, gue taunya Roy Sakti aja yang berkicau mulu. Iya, paling Roy Sakti, ya. Salah satunya, lagi, gitu. iya. Itu lagi gitu Iya. kan. Jadi Ferry Irwandi lagi dan lain sebagainya. Cuma mereka menjangkau, mereka luar biasa banget gitu. Tapi untuk bisa ke touch sampai ke bawah, beluk ke bawah segala macam itu benar-benar harus ya ada bantuan dari let's say pemerintah, pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Iya. Itu nggak pernah ada. Betul. Gitu. Bro, kembali ke piramida tadi bro. Yes. Ini seru nih. Jadi kita mulai langsung. Tahap 1, beresin dulu lu punya pengeluaran basic. Tahap 1, basically lu punya pemasukan rutin dulu. Pemasukan rutin. Oke, Ya, pemasukan satu. Ya, karena pengangguran di Indonesia masih jutaan orang bro. Iya, betul. Banyak orang yang bahkan tahap 1 aja belum. Iya, pemasukan rutin berarti ya. Pemasukan rutin. Kedua, Cash flow lu positif dulu. Arus kas berarti ya, arus kasnya positif. Arus kasnya positif. Oke. Pemasukan lu lebih gede dari pengeluaran. Iya. Plus rasio utang lu sehat. Oke. Gitu. Yang ketiga, Yang ketiga, lu punya dana darurat. punya dana darurat. Iya. Yang keempat, Yang keempat,
basically lu punya asuransi yang bisa nge-cover kalau ada resiko kesehatan yang major. Oke. Amit-amit kecelakaan, amit-amit kena critical illness. Iya. Ya, yang bahkan dana darurat sekalipun nggak bisa cover gitu, yang Iya. duitnya sampai ratusan juta miliaran, lu punya asuransi yang fokus untuk a major risk. Ya, lu lihat aja kayak misalnya bokap nyokap, ini ada risiko apa sih, cancer, ada apa segala macam, lu fokus untuk insurance ke situ. Yang kelima, baru lu boleh sedikit egois di situ. Baru lu boleh mikirin tujuan keuangan lu apa. buset, baru kelima tuh ya. Oke. Yang Keenam, baru lu tumbuhin aset lu. Oke. Pertambah kekayaan lo, perlebar dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Dan ketujuh, Mewariskan, wariskan. pewarisan. Jadi kalau orang, ini seru nih. Jadi ternyata selama ini begitu banyak literasi yang berseliweran. Itu make your money goals, itu sebenarnya tahap 5 loh. Nih, tahap 5, tahap 6. Iya kan? Iya. Jadi lu beresin dulu nih tahap 1 sampai tahap 4-nya. Karena tahap tengah yang tadi, tahap 5 is full of risk. Penuh dengan resiko. Gue bikin bisnis ada resikonya kan. Ada. Gitu. Gaji karyawan apa segala macem dan lain-lain, operasional apa, kalau sepi gimana segala macem. Investasi di saham, di kripto, di indeks saham, mau investasi di saham US segala macem, risiko ada kan. Gitu. Kalau tahap 1, 2, 3-nya belum kokoh, lu nggak siap menghadapin resiko itu. Pantesan 90% pada ambruk karena nggak benar-benar komit sama ini loh. Karena begitu investasi turun 15% aja, udah deg-degan. Iya. Udah nggak waras gitu, udah nggak punya holding power. Iya, udah nggak fokus, nggak ada safety net. Iya. Tapi lu bayangin, sekarang imajinasiin aja, misalnya ya, lu pemasukan rutin udah kenceng, lu nggak punya utang, ya, lu nggak punya utang, terus dana darurat lu udah enak banget. Ibaratnya amit-amit misalnya lu kena PHK atau apa, lu setahun nggak kerja aja, lu bisa memenuhi gaya hidup lu, gitu. Insurance lu udah oke punya, gitu. Lu ada ekses dana, lu lebih waras nggak sih? Lebih waras. Karena oksigennya ada tuh untuk mikir. Iya. Lu jadi lebih nggak living in the edge. Iya, gitu. Dan orang-orang malah ayo take risk. Iya, take risk kalau misalnya bawahnya udah bener dulu. Iya. Gitu kan. Jadi take risk juga ada caranya. Ya, kadang-kadang gitu. Tapi memang cerita-cerita yang sukses banyaknya yang gue udah abis-abisan, akhirnya Gue punya lompatan nekat, ada leap of faith lah ada itu. leap of faith. Iya. Kadang itu berhasil. Iya. Tapi gue sama sekali nggak mau ngomongin itu for most of the people karena itu data pencilan doang. Iya, 0,01% yang benar-benar bisa. Dia gitu. berhasil ya, lu doang yang berhasil ini. Iya. Yang lainnya cobain. Ada misalnya ini ada siapa deh, si Budi, dia berhasil. Di balik satu orang Budi yang berhasil, ribuan Budi gagal yang mencoba dengan cara itu. Gitu. Oke. Iya kan? Bro, Ya. gue sekarang punya pertanyaan yang pertanyaan yang greget gue nih. Oke. Kembali ke mimpi. Setiap orang berhak mimpi. Kalau mimpi berhak, ya kan? Nah, mimpi. Orang yang, let's say kerjanya UMR, dia mimpinya pengen punya 100 juta. Gimana cara dia mengelola salary dia agar dia tembus 100 juta? Oke, sebenarnya basically setiap orang tuh ada pilihannya gini. Gedein pemasukan lo atau keluarin atau turunin pengeluaran lo. Oke. Ya kan? Oke. Dan orang digaji UMR ya, dia juga punya pilihan itu. 100 juta eventually bisa aja dia dapetin kalau dia stay di situ dan berhemat abis-abisan sampai bertahun-tahun. Tapi most of the people nggak mau kayak gitu. Iya. Dia pengennya lebih cepet dong. Iya. Jadi saran gue sih untuk teman-teman yang masih di UMR, fokusnya adalah belajar skill yang bisa dibayar di atas itu. Oke. Belajar skill ya. Jadi investasinya itu lebih di skill set, bukan gue UMR gue investasi di mana nih, di saham, di kripto, di emas nanti dulu. Mendingan lu sekarang investasinya di specific skill
yang masih nyambung sama skill lu sebelumnya, atau sesuatu yang lu bisa reach out, ada teman, ada saudara, atau ada kesempatan, memenuhi skill itu supaya bisa di atas UMR. Ya, jangan sampai lo invest Gitu. beli iPhone. Nah, itu kacau. Lo Ya, cicil ya kan. Kalau misalnya dia memang bakat bikin konten apa segala macem, itu jadi Bisa dimulai skill set, dari biasa aja. boleh aja dulu, sih tuh. iya. Tapi ya nggak usah langsung iPhone kali ya. Cuma Iya. ya basically itu adalah tahap UMR, itu lu mikirnya next stage-nya adalah gue harus nambah ilmu. Tetap leher ke atas lah ya. Iya, masih leher ke atas itu. Iya. Nanti kalau udah paling atas itu fokusnya bukan leher ke atas lagi gitu. Itu fokusnya ke networking. Tapi Oh, ya iya. itu Betul. yang Jadi UMR. pertama ke sini baru ke sini ya. Yes. Yes, ke shoulder Ya. on the sides ya. Oke, kalau yang income-nya 10 juta, gimana dia mengelola? Nah, sebenarnya kalau 10 juta itu udah jauh lebih lega. Tapi yang pasti Tinggal di Jakarta ya. Tinggal di Jakarta. Jakarta dengan uang 10 juta. Single, belum married. Oke, kalau misalnya dia single dan belum married, dia sebenarnya udah punya ruang untuk at least memenuhi dasar-dasarnya dulu. Jangan ada rasio utang yang berlebihan, jangan ada pengeluaran yang berlebihan. Lu ada ekses dana kan di situ. Ekses dana itu bisa lu pakai untuk memenuhi tujuan hidup lo. Dan itu bisa terukur sebetulnya. Misalnya gue 3 tahun lagi mau punya uang segini. Lu taruh aja di reksadana pasar pendapatan tetap misalnya, atau reksadana pasar uang. Di situ resikonya relatif lebih terjaga gitu, tapi returnnya lumayan. Tapi nggak akan ada lompatan finansial gimana banget. Oke. At least di situ. Oke. Kalau lu mau ngembangin uang lu lebih banyak lagi, boleh main di high risk investment. Tapi lu fokus sama analisisnya dulu. Lu mau di kripto boleh, asal lu benar-benar udah Belajar dulu, itu. belajar dulu ya. Iya. Gitu. Nah, 10 juta sebenarnya ruangnya udah lumayan banyak sih. Tapi saran dari gua adalah 10 juta itu paling utama jaga gaya hidup. Karena tiap bulan dapat 10 juta berasa kayak punya duit banyak. 2 digit nih. Itu trik psikologisnya. Begitu banyak orang yang kesentuh 10 juta, di situ dia stuck uangnya di situ-situ aja. Karena tiap bulan dia yang tadinya cuma sebelumnya dapat gajinya 4 juta, 5 juta, 6 juta, tiba-tiba punya 2 digit. Dia merasa wow banget. Iya, merasa kayak udah dapat 100 ya, merasanya gitu. Enggak sih, maksudnya ada saat dimana dia mau reward dirinya sendiri boleh, tapi jangan kepanjangan. Boleh nge-reward dirinya sendiri, tapi kalau di saat itu dia bisa jaga gaya hidupnya sama ketika dia 7 juta, 8 juta. Dia maintain terus itu ya. Wah, itu ekses bagus. dananya banyak tuh. Iya. Dan begitu ekses dana banyak, dia bisa looking for opportunity. Iya. Dia looking for opportunity investment, bisnis kecil-kecilan, apapun, dan lain sebagainya. Jadi ada ekses dana yang dia bisa jadiin, ini gue bisa ada opportunity apa ya, kanan kiri, look around. Oke. Gitu. Itu saat yang paling penting 10 juta adalah lu bisa ngejaga gaya hidup lu sama seperti sebelum 10 juta sedikit aja. Oke. Itu menurut gue very very big difference. Oke, kalau yang udah 20 juta tapi dia udah punya istri, anak 2. Mainnya harus tahu prioritas di situ. Ada orang kayak misalnya gaji 10 juta beli PS5 gampang, gaji 20 juta tapi udah berkeluarga beli PS5 udah kayak bikin mikir gitu. Kenapa? Ya ada kebutuhan kan, ada buat anak, buat ini apa segala macam. Orang tuanya udah lumayan berumur biasanya, udah harus mikirin gimana support keluarga, jadi support system buat keluarga dan lain sebagainya. Udah di level itu biasanya fokusnya adalah lu harus jago bikin prioritas. Jago bikin prioritas. Iya, karena prioritas tuh kadang-kadang keep shifting. Tiap bulan tuh shifting prioritas tuh. Tiba-tiba ada aja kebutuhan baru, ada aja ini. Jadi kalau lu mau reward yourself, boleh dibudgetin. Gue mau gaji gue 20 juta, udah langsung dipakai untuk kebutuhan prioritas, investasi apa segala macam. Ada sisanya silakan bersenang-senang. Oke. Dengan itu. Kalau lu lebih menyarankan orang itu begitu lu dapat pemasukan, langsung lu pisah-pisahin pos-posnya dulu, pengeluaran lu apa aja. Baru sisanya lu investasikan, lu tabung, atau lu ambil dulu sekian persen buat lu punya tabungan, baru sisanya lu jadiin biaya yang lu harus. Pertama nih ya. Ini ada ininya. Yang paling pertama itu beresin kewajiban dulu.
kewajiban-kewajiban ya, ada sisa utang lah, ada apa segala macam. Itu kalau gua ya, advokasi gua nomor 1 itu dulu. Beresin dulu semua kewajiban lu. Yang kedua, itu beresin dulu semua PR lu untuk mencapai next stage selanjutnya. Contoh misalnya, gua sekarang di stage piramida keuangan segini, gua harus invest. Beresin dulu itu. Berarti alokasinya di investment, dana darurat dan lain sebagainya. Gitu. Itu beresin dulu gitu. Sisanya basic kebutuhan ini juga itu di hal-hal yang mendasar dulu. Reward paling belakang. Gitu. Reward paling belakang. Karena kadang-kadang gini, di bulan tertentu kalau emang ada duitnya lebih banyak, lu dapat proyek atau tiba-tiba nggak ada kebutuhan mendesak, ada reward yang lumayan gede, silakan nikmatin itu, nggak masalah. Tapi ada saat dimana bulan-bulan tertentu emang lu nggak bisa reward yourself dulu. Oke, kan Nggak apa-apa, gitu. ada saying bro. Why most people are not rich? Because when they get the money, mereka begitu dapat uangnya, they spend it all first, and the rest they save. But the rich people, when they get money, they save first, and the rest they spend it. Ya bisa sih, cuma the save-nya itu breakdown-nya banyak. Save itu investment, insurance apa. Cuma lu simplifikasi itu jadi save first. Tapi save itu sebetulnya ada layer-layernya gitu. Ya, jadi kalau lu lagi di layer bawah, di piramida bawah, save itu meaningnya apa? Ya. Di piramida 2 save itu meaningnya apa? Beda-beda kan di piramidanya kan? Gitu. Oke. Nah kalau sekarang cara mengelola duit yang paling efektif menurut lo, khususnya buat orang yang income-nya ranging di antara 20 sampai 50 juta. Udah berkeluarga, anak 2, orang tua masih lengkap, bapak ibu, tapi tidak produktif secara keuangan lah misalnya. Secara umum udah di level itu ya. Kalau lu bisa jaga ini lu, gaya hidup lu, stay modest. Lu udah bisa ke stage mikirin gimana dapat passive income. Gitu. Caranya? Lu Passive bisa income shifting. itu, Ya, passive income sebenarnya gini, lu kan di sini asumsinya lu being aktif ya dan lain sebagainya. Nah, income ini kan ada 2 jenis sebetulnya. Income yang aktif, pasif. Kayak misalnya kita kerja, itu kita menukar waktu kita, keringat kita, effort kita segala macam. Passive income probably nggak seotomatis itu sih, tapi less effort gitu. Ya, basically kita punya aset, kita sewain, ya kita dapat tiap bulan, kita ada tiap tahun dapat, itu passive income. Kita punya YouTube channel misalnya, kita udah nggak maintain lagi, udah quite semi otomatis, kita dapat tiap bulan AdSense-nya, itu gue bisa bilang itu udah bagian dari passive income. Kita punya produk digital, kita jualin, penjualannya masih yang produk-produk lama masih terjual terus sampai sekarang gitu. Itu passive income. Gue bikin buku fisik, royaltinya dapat tiap 6 bulan sekali, dapat royalti sampai bertahun-tahun ke depan, itu passive income. Passive income itu nggak langsung tiba-tiba langsung jadi pasif. Itu adalah proses shifting yang gradual. Gue nulis buku berapa bulan jadi satu buku, ini bukunya jadi royalti udah best seller pula sekarang. Congratulations. Thank you. Tapi ini kan panjang napasnya. Nanti gue mikirin lagi bentuk passive income baru gitu. Pikirin lagi yang lain. Jadi nanti setelah later on, ketika energinya udah nggak sebanyak dulu, keran passive income-nya udah ada di mana-mana gitu. Jadi di umur di 30 sampai 50 juta, sebenarnya lu udah punya safety net yang bagus untuk mulai mikirin passive income. Tapi untuk bisa ke sana dulu, lu bakalan harus kerja keras dulu ya, bikin podcast ini, lu bangun brand lu, someday mungkin later on lu udah nggak di sini lagi, orang lain yang ngerjain, jadi passive income lu gitu. Passive income tuh bisa macem-macem. Lu jago musik, lu bikin musik sendiri digital, lu jual copyrightnya, tiap orang download lu dapat sekian dolar, itu passive income. Jadi passive income tuh nggak bisa kayak dari zaman dulu, zaman papa mama kita sama sekarang udah beda banget. Zaman dulu mungkin ngomongin harus punya properti disewain. Nah berarti kan modalnya gede bro, ya kan? Iya, modalnya gede. Kalau sekarang kita
keluarin duit pikiran dikit, bangun sistem di dunia digital sekarang udah bisa bangun jadi automation. udah bisa bangun automation dan banyak. Gua nggak mengadvokasi manapun, banyak banget gitu. Iya benar. Lu bermusik, lu bikin konten di Pokoknya YouTube. lu punya pengalaman aja lu bisa convert itu menjadi produk. Ya, Segitunya sekarang. gitu. Lu punya pikiran apa, lu upload audio base, orang dengerin itu bertahun-tahun kemudian masih jadi berapa puluh ribu tiap hari apa itu bangun passive income kan. Iya, Gitu. benar. Makin lama makin banyak. So it's actually passive income itu sebenarnya very gradual ya, very gradual. Dan banyak orang ngarepin passive income itu langsung, which is orang salah banget. Enggak, mungkin orang shifting benar-benar punya passive income di dunia modern ya. Probably satu dekade mungkin 10 tahun lu bangun brand, lu bangun konten, lu bikin buku, lu kalau lu jago musik lu bikin bank musik tersendiri untuk lu jualin, lu jago fotografi, lu jualin Lu di bilang di zaman Photostock, modern segala itu 1 dekade menurut gue iya harus yang lu harus masuk ini akal ya. ya. Jadi lu harus mikirin yang long term dong. Iya, jadi kayak misalnya lu Bukan mau iseng-iseng kan? lu mau apa? Lu mau pensiun di umur misalnya zaman sekarang kan ngomongnya pensiunnya nggak di 65 ya. Banyak yang bilang pensiunnya 55 gitu or even 50. Ya lu mulai mikirin passive income-nya even di umur 35, 40. Iya. Udah shifting loh. Iya. Jadi supaya apa? Supaya di umur 40, 45 lu nggak 100% duit lu itu dapat dari lu menukar waktu lu sama uang. Iya, supaya lu lebih banyak time. Iya, lu punya banyak time dan lain sebagainya. Dan jujur gue kenal banyak banget orang yang sampai umur 50 juga masih fokus sama active income-nya. Dia nggak punya aset, nggak punya passive income dan mereka tuh tiap hari tuh wondering gimana nanti masa tua gue. Karena gue masih ini dan segila-gilanya kita kerja, sehebat-hebatnya kita masih punya energi, pasti beda umur 20-an sama umur 40-an. Beda banget energi levelnya dan lain sebagainya udah beda banget. Zaman dulu kuat begadang-begadang sampai pagi besoknya masih kerja lagi. Umur 40-an udah gak kuat. Tapi umur 40-an lu punya passive income yang banyak dan lain sebagainya. Kalau lu mulai mikirin dari umur 20. Lu mikirin at least 30 lah menurut gue ya. Minimal 10 tahun ya, 30 ke 40. 30 ke 40, 35 ke 45 menurut gue itu sweet spotnya. Jadi kalau lu pada lagi diajakin, ayo ikutan bisnis model ini, bangun passive income. Jangan ngarepin setahun passive income lu jadi. Jadi lu planning, kalau lu umurnya masih 25, 20 ke 30 lagi nonton podcast ini. Ini dari Bro Glenn bilang, ayo dari sekarang lu mulai build your product, build your services yang memang bisa punya dampak dan dampak itu bisa mengkonversi menjadi value of money. Ya, kalau bisa yang everlasting yang stay relevan. Apapun yang lu bikin sekarang, effort yang lu keluarin sekarang, ini adalah problem yang masih terus ada dan masih bisa bantu orang 5-10 tahun lagi. Gitu. Jadi bukan yang kayak lu bikin ini solusi untuk bulan ini doang gitu. Kalau gitu ya bisa, tapi itu jadi kerja bukan passive income. Bener banget. Bro, kalau kita ngomongin menjadi kaya versi kamu. Ya. Pemahaman gua. Orang itu kan kalau gue dulu ngomongnya bukan menjadi kaya karena ini relate sama buku lu, jadi ngomongnya kaya karena ngomongin uang. Tapi kalau gue dulu selalu dengar become the best version, menjadi the best version of you. Terus become the success version of you, karena sukses tuh nggak ada definisi yang fix. Suksesnya tiap orang beda-beda. Ya kan? Nah kalau kita masuk ke topik menjadi kaya versi kamu. Yes. Apa yang maybe you can share the story? Sebenarnya mungkin bisa ditebak ya bahwa dari subjudulnya menjadi kaya versi kamu sendiri itu sebenarnya gue tergelitik dari sebuah, ya mungkin gue bisa lihat fenomena ya, bahwa definisi kaya tuh seolah jadi dikerdilkan jadi punya banyak uang, hidup dalam kemewahan. Gitu. Karena mungkin itu yang gue lihat di era-era transisi sosial media, influencer, flexing dan lain sebagainya. Jadi gue tergelitik dari situ. Seolah-olah orang bilang definisi kaya itu yang punya misalnya barang mewah, jam tangan mewah, tas mewah, sepatu, atau ini dan lain sebagainya.
Dan gue pengen mengembalikan lagi bahwa kaya itu tuh lu jangan ngelihat dari kacamata orang lain atau kacamata umum, tapi ke diri lu sendiri dulu. Karena basically banyak orang yang ternyata akhirnya punya definisi yang beda-beda gitu. Dan apalagi ya sekarang itu bener-bener lifestyle orang tuh unik-unik gitu. Beda sama 30 tahun yang lalu. Sekarang misalnya orang dibilang dia punya banyak duit tapi dia struggling dalam komponen-komponen kehidupan yang lain, ya dia belum kaya sebetulnya. Tapi ada orang yang ya dia punya duitnya so-so lah. ya so-so, tapi dia bisa dapat enjoyment dari situ. Dan memang definisi hidupnya misalnya ya gue memang pengennya gue berkarya di aspek-aspek ini dan gue merasa cukup di sini. Gitu. Merasa cukup. Yes. Dan di situ gue bahas ada satu pembicaraan gue dulu sama sahabat gue pernah ngobrol. Ada satu pemikiran yang gue angkat di situ. Dia bilang gini, Glenn, lu tahu nggak? Tiap orang tuh punya penggaris kehidupan. Penggaris kehidupan apaan tuh? Dia bilang gini, basically tiap orang tuh sebaiknya mengukur kehidupan dirinya, kekayaan dirinya, kesuksesan dirinya dengan let's say sebuah penggaris gitu. Gue tuh udah sampai sini. Tahun depan tuh gue sampai sini, tahun depan sampai sini. Dan tiap orang punya penggarisnya beda-beda. For some people, penggarisnya itu, oh gue pengen punya banyak keluarga, gue pengen punya banyak anak, cucu segala macam. Gue pengen dikelilingi sama keluarga gue. My family is everything. My family is everything, benar. Ya, gitu. Mau dia apa segala macam, my family is everything. Itu penggaris hidupnya dia. Dan many people tends to lihat ke situ. Tapi di zaman modern sekarang ada orang yang oke, gue nggak punya family tapi gue pengen keliling dunia sama pasangan gue, sama istri gue misalnya. Gue pengen keliling dunia dan dia ngukur penggaris hidupnya di seberapa banyak negara yang dia kunjungi seumur hidupnya. Ternyata gue udah ini, oh penggaris gue udah segini nih, oh gue udah ke benua ini, oh penggaris gue, it's okay, nggak apa-apa. Tapi dia jadinya udah tahu apa yang dia mau lakukan kan dalam hidupnya. Ada orang yang pengen berkarya dalam hidupnya, bermanfaat buat orang lain, itu penggaris hidupnya. Berapa bagi yang gue, dia dampakin gitu. yes. Jadi balik lagi sebenarnya makna jadi kaya itu, lu pakai duit lu untuk punya definisi your rich life itu kayak gimana, gitu. Macem-macem gitu. Dan ini perspektif lain ya. Perspektif lain tuh gini. Ada beberapa orang yang bilang, oh gue punya banyak duit tapi gue benar-benar nggak kepengen kemewahan sama sekali. Dia fokusnya itu adalah mau ngerasain experience keliling dunia atau kemana aja. Bener-bener dia ngelihat kekayaan itu dari experience itu aja. Gitu. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya kendaraan. Orang-orang di sekitar dia, gila duit sebanyak lu bahkan nggak punya mobil, gitu. Gila duit sebanyak itu lu bahkan nggak punya rumah. Orang-orang ini nyicil KPR segala macem. Gue nggak mau tinggal di satu lokasi tertentu. Gue kepengen pindah-pindah. Gue nggak mau ada terikatan. Iya, keterikatan. Gue pengen pindah aja segala macem. Itu nggak terbayangkan mungkin di tahun 90-an, di tahun 2000-an awal nggak terbayangkan lifestyle semacam itu. Foundernya ini selain WhatsApp tuh apa tuh? Telegram. Dia pernah diinterview bro. Dia bilang, how many house you have, how many cars you have, how many lands you have. Dia jawab, I have nothing. Ya. Ditanya kenapa? Dia bilang, lu kalau punya aset tanah, lu akan attach dan dari situ lu akan bangun, lu akan mulai desain. Itu adalah attachment. Ya. Jadi buat dia pribadi dia lebih suka free. Ya. Dia mau kemana aja bebas, dia mau tinggal di mana aja dia tinggal pilih. Dan itu adalah paradigma hidup modern yang menurut gua itu harus semakin diterima ya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bukan ini proses shifting ini. Kalau lu mau nikah lu harus punya rumah, itu zaman dulu. Zaman sekarang yang penting lu bisa sewa rumah, lu bisa tinggal udah. Kalau buat gua ya, bare minimumnya, aset minimum penting. Buat gua bare minimumnya gini, lu tuh bisa mandiri, nggak nyusahin orang. Itu yang udah paling basic lah. Menurut gue itu. Jadi terserah lu mau ngapain aja. Sorry. Jadi kayak terserah deh lu mau punya rumah atau lu sewa atau lu punya kendaraan atau lu naik kendaraan umum. Selama lu nggak nyusahin orang, it's okay.
gitu. Selama lu nggak nyusahin orang gitu. Tapi untuk itu aja susah banget. Lu aliran beli rumah atau sewa rumah? Gua aliran mikir dulu. Nah, itu baru aliran baru. Itu aliran baru. Karena gini. Aliran ya. Kalau ngomongin beli rumah, gue punya let's say satu pertanyaan dulu deh. Lu bisa bayangin gak lu tinggal di situ 15 tahun? Itu pertanyaan yang sering gue omongin kalau ke teman-teman gue atau ke follower gue nanya, ini beli rumah atau sewa rumah? Gue langsung bilang, lu bisa bayangin gak lu tinggal di situ 15 tahun? Karena kadang-kadang nih udah ngekos di apartemen apa segala macam 3 tahun udah nggak betah. Pindah. Barang udah kebanyakan, pindah. Barang udah kebanyakan, benar. Atau kadang-kadang baru berapa tahun kerja di Jakarta, tiba-tiba ada opportunity baru nih, kerja di Bali. KPR masih jalan nih. Iya. Atau di Singapura, atau di mana, atau hashtag kabur aja dulu, banyak segala macam. Jadi gua selalu mikir, lu boleh beli rumah. Kalau let's say lu bisa picture yourself di situ, bisa nggak 15 tahun, or at least 10 tahun deh, lu di situ. Gitu. Kalau bisa lu ngerasa lingkungannya enak dan lain sebagainya, lu bisa hitung. Oke. Gitu. Tapi kan ada juga pandangan kayak ya udah mau lu tinggal di situ nggak tinggal di situ kan lu bisa sewain juga. Bisa. Dan sewa itu sebetulnya jujur aja mathematically jauh lebih nguntungin. Oke. Gitu. Nyewain atau nyewa? Nyewa ya. Kalau kita nyewa rumah lebih menguntungkan buat kita. Lebih hemat sebenarnya. Lebih hemat. Jauh lebih hemat gitu. Karena apalagi di dunia modern ya, yang mana sekarang tuh orang kadang-kadang kerjaan aja nggak di satu company tuh nggak kayak orang zaman dulu yang bisa bertahun-tahun di satu company. Jadi sekarang misalnya nih rumah 2 miliar ya dengan fasilitasnya segala macam disewain per tahun 50 juta. Rasionya aja udah jauh banget. Jauh banget, bener. Udah jauh banget. Lu bisa sewa di situ berapa tahun dan lu menikmati rumah itu juga udah hampir kayak punya aja kan. Iya. Gitu. Nah, jadi itu solusi yang ya udah kadang-kadang for some people dia mau accept aja, ya udah gue sewa aja deh. Gue kadang-kadang 5 tahun sekali gue sewa, pindah dari kota mana atau dari apartemen atau dari mana. Ya itu adalah kenyataan Glenn, tapi orang generasi itu, sekarang. Orang itu, nah mumpung kita lagi ngomong, ini buat ngehancurin belief system. Kalau kita nggak punya rumah, kita mau tinggal di mana? Mendingan kita daripada bayar sewa, bayar cicilan. Yang penting itu menjadi rumah kita. Oke. Oke, angle-nya, sudut pandangnya. Oke? Iya. Sedangkan ada sudut pandang juga. Lu nggak usah begitu. Kalau gua alirannya, lu harus punya aset. Nah aset itu macam-macam, bisa paper aset, ya kan? Intinya yang generate income lah in the long term. Yang bisa dilikuidasi, intinya bisa dilikuidasi, oke? Kalau rumah lu bisa jual, mobil lu bisa jual, lu punya saham, paper saham lu bisa jual, atau yang lu pokoknya liquid, yang bisa lu likuidasi, oke? Gue alirannya ya pokoknya kalau lu bisa afford to buy a house, buy a small house. Buat nenangin itu otak yang monyet-monyet yang di belakang lu tuh tenangin. Tapi kalau enggak ada cara lain. Nah ini yang gue mau dengar dari lo. Oke, kalau buat gue gini ya. Ini gue langsung aja ya bongkar. Bongkar bro. Kalau misalnya kita ngomongin ya. Di dunia ini kan kita biasanya ada pengeluaran, ada investasi apa segala macam. Punya rumah itu probably the biggest expense in your life. Punya rumah adalah pengeluaran terbesar dalam hidup lo. Iya. Ya, yang tidak banyak dimengerti. Iya. Dan lo harus pikirin itu 1000 kali gitu. Begitu punya rumah, tuh orang bilangnya yes itu aset, betul. Tapi itu adalah aset yang akan menyerap expense lainnya. Gue pikir tadi punya pasangan is the biggest expensive. Kalau pasangannya membebani ya, yes. Tapi poin gue adalah, lu punya rumah, abis itu lu harus rawat rumah itu. Lu harus bayar pajaknya, lu harus bayar semua hal pertetanggaan dari situ yang pertetanggaan, belum maintenance-nya, belum ininya, aduh segala kacau. Macem, ya ART dan lain sebagainya. Bocor dikit di Indonesia sekarang musim hujannya parah banget. Kalau ada banjir dikit, itu adalah aset yang bakalan benar-benar menyita waktu, perhatian,
dan uang lu luar biasa banget. Boleh nggak punya rumah? Boleh, kalau memang lu udah consider semua hal komponen-komponen itu, gitu. Terlepas dari punya apa ya, romantisasi zaman dulu lah, pengen punya rumah apa segala macem, tempat untuk pulang boleh, asal lu udah consider semua itu. Karena kalau zaman gitu. dulu udah mikirnya 30 tahun, Iya. 40 tahun. Gue tinggal di rumah itu selama itu. Sekarang baru kerja di ini, di PHK, di startup mana PHK, mikir hashtag mau ke Jepang aja sekarang. Iya. Gitu, atau mau metik anggur di Australia, kemarin lagi heboh di situ gitu. Wah, metik anggur di Australia aja bisa dapat berapa puluh juta sebulan. Ya tapi ya faktanya sekarang generasi Gen Z, even generasi milenial itu udah sangat mobile hidupnya. Iya benar. Gitu. Dan kadang beli rumah, ada banyak temen gue juga yang beli rumah habis berapa tahun, nggak nyampe 10 tahun udah dijual lagi. Iya. Udah ini, dan mending kalau misalnya bisa cepat jual. Iya. Nah ini itu juga banyak Ternyata orang jualnya 2 tahun 3 tahun baru Iya, jual, dan iya. kalau ditanya naik nggak, ya naik, tapi ternyata nggak nggak sesignifikan yang dipikirkan kalau kita invest kan. Iya. karena terkuras banyak juga sama expense yang tidak terhitung, tidak. Iya, Bocor halus tuh namanya, Bro. Iya, bocor halus itu. Jadi kalau gue sih mikirnya sekarang boleh punya rumah, boleh. Asal lu udah bisa mikirin 15 tahun lu tinggal di situ menetap, bisa nggak? Gitu. Makanya lu aliran mikir dulu nih gitu. Oke. Jadi kalau buat orang yang punya mentalitas, tapi kalau gua sewa rumah, nanti kalau one day kenapa-napa nggak punya pegangan, gua tinggal di mana? Nah itu coba. Menurut gue, lu harusnya fokus sama bangun aset, bener. Bang, fokusnya ke Kalau lu bangun aset. punya aset, lu masa tua lu nggak punya rumah tapi duit lu banyak, lu pusing nggak? Enggak. Enggak kan? Lu Tinggal tunjuk aja lu mau tinggal di mana lu sewa. Iya. Atau lu misalnya ya ini ke panti jompo super mewah juga, kenapa enggak? Ada banyak temen dan lain sebagainya. Ya itu fakta dunia modern. Cara berpikir ya. Itu fakta dunia modern yang memang ya mungkin yang baru mulai ke situ mikir udah angkatan milenial, ada sebagian Gen X gitu, dan Gen Z banyak yang udah ke situ. Gitu. Dan ini ya memang harus generasi boomer udah harus accept. Dunia udah berubah. Benar. Gitu. Oke, lo aliran beli mobil atau beli mobil baru atau beli mobil second? Gua beli mobil second. Oke, kenapa? Depresiasinya parah banget. Lu begitu beli mobil baru lu keluar masuk garasi lu, itu udah jadi mobil second kan. Harganya udah turun banget. Dan banyak banget sekarang mobil second bagus-bagus. Oke. Gitu. Menurut gua your first car should be, coba beli mobil second deh. Gitu. Kalau itu first car. Kecuali ya lu emang hobi mobil. Lu emang penghobi, lu Fitra Eri boleh deh. Gitu. Itu baru memang beneran hobi, memang pegiat di situ dan lain sebagainya, emang suka di dunia itu. Tapi kalau lu memang hanya ingin berkendara dari poin A poin B, gua sangat sebagai utility ya. Iya. Gua mengadvokasi sebaiknya dari nilai ekonomi mobil second tuh jauh lebih make sense in every way gitu. Gitu. Apa yang membuat lu menulis buku ngomongin uang? Motivasinya apa? Motivasi ya. Ekspektasinya apa abis orang baca nih? Ini bacaan gue nih baru datang soalnya 2 hari yang lalu. Bacaan gue nih, apa nih ekspektasi kira-kira? Sebenarnya mungkin gini ya. Dari ujung ke ujung. Satu hal yang mungkin gue rasa ya, gue sepanjang perjalanan umur 20-an gue sampai umur ya sekitar 33, gue melewati banyak hal dalam aspek keuangan, dan gue pelajari itu. Gue banyak banget bergumul sama dunia itu, dan gue pengen coba give back untuk rangkum itu semua dalam satu buku, supaya orang-orang ketika dia baca buku ini, dia menyerap pengalaman gue 10 tahun. Oke. Gitu. Supaya orang-orang gak kepleset banyak dalam dunia keuangan. Supaya orang-orang dia tahu begitu dapat first income pertamanya, itu alokasinya yang benar kemana. Supaya orang-orang bisa punya hubungan yang sehat sama keuangannya. Healthy relationship. Karena sekarang orang punya hubungan sama keuangan udah kayak pacaran toksik gitu loh. Kayak toxic relationship sama uang sendiri tuh kayak gitu. Jadi orang punya clear mindset, sebenarnya ini uang ini fungsinya dalam hidup gue, dia bukan apa sumber sih? masalah, bukan apa. Tapi ini adalah tools gue mencapai tujuan gue. Dan tujuan gue itu setupnya itu personal banget. Even gue gak berani touch itu, tapi yang pasti
Orang zaman sekarang ngelihat itu boundariesnya adalah ekspektasi sosial media sama Iya, gua dan lain ekspektasi, sebagainya. validasi eksternal. Jadi gua bikin buku ini untuk remind orang lagi bahwa bangun hubungan yang sehat sama keuangan lu, yang healthy bukan yang toxic. Buat apa? Buat memenuhi aspirasi hidup lu yang very personal itu. Dan gue bukan hakim yang kepengen ngasih tahu lu harus begini, lu harus punya mobil, lu harus punya rumah dan lain sebagainya. Gue cuma uraikan aja dalam komponen ekonomi ini kenyataannya seperti ini. Pada akhirnya silahkan, aspirasi hidup lu itu hak lu. Uang adalah kendaraan lu yang empowering lu, yang mengadvokasi lu, yang mendorong lu untuk itu bisa lebih cepat tercapai atau tercapainya dengan lebih baik, lebih besar, lebih luas dampaknya gitu. Jadi gue ingetin lagi bahwa uang tuh bisa personal banget ini tuh. Ini tuh tools yang bisa bikin lu lebih happy, lebih bahagia, lebih bisa mencapai hidup yang lu inginkan gitu. Luar biasa bro. Gue barusan sampai terkesima. Gue barusan lagi masuk ke dunia berbeda. Lebay lu. Thank you. Oke bro. Lu punya drive itu men-sharing. Sekarang gue mau tanya terakhir adalah tips atau langkah yang bisa lo kasih, yang bisa lo semangatin ke siapapun yang lagi nonton obrolan kita ini. Ya. Bahwa di umur berapa sebaiknya lu mulai mikirin how to make your first 1 miliar. And caranya gimana? Itu satu. Yang kedua, meskipun lu sekarang udah uzur buat gue nih di atas 45. Lu masih bisa kalau lu really wanna work on it. Jadi ada dua, satu yang 25, satu yang 45. Kalau 1 miliar sebenarnya ya, gue ini jujur kalau dari pertanyaannya sebenarnya challenging. Tapi gue justru tipe yang nggak kepengen bikin target-target ini jadi terlalu membebani orang. Oke, good. Gitu. Kenapa? Sering banget ngomongin 100 juta, 1 miliar pertama, 10 miliar, 50 miliar pertama gue. Itu di exact opposite yang mau gue sampaikan di buku ini. Oke, jadi buku ini malah kebalikannya ya? Gue mau bilang bahwa lupakan semua standar sosial media itu. Lu look into yourself. Lu mau apa dalam hidup ini? Probably yang lu bisa dapetin atau yang lu bisa yang lu inginkan sebenarnya nggak gede-gede banget. Ternyata 100 juta juga cukup. Atau misalnya 500 juta cukup misalnya. Lu nggak perlu 1 miliar atau apa segala macem. Or bisa jadi lu punya misi yang mulia, lu butuh 5 miliar, 10 miliar. Tapi gue gak kepengen orang punya setup, pokoknya gue punya 1 miliar habis itu mikir gitu. No. Lu look into yourself dulu, lu mau ngapain. Jadi umur 25 mencapai 1 miliar pertama jebakan Batman tuh ya. Karena gak semua orang bisa. Lu jadi terbebani otaknya sama itu. Begitu 26, 27, anjir duit gue baru 300 juta misalnya. Gue belum tembus nih. Iya gitu. belum tembus dan lain sebagainya. sebagainya. Padahal 300 juta aja lu udah hebat padahal dibanding gitu banyak orang gitu. Padahal dengan kalau lu merenung ke diri lu sendiri, lu sebenarnya pengen apa? Sebenarnya gue sederhana kok, maunya gini. Ternyata 300 juta itu cukup dan lu bisa kembangin itu dan eventually kalaupun dia nyampe 1 miliar itu dengan drive yang lebih sehat gitu. Oke. Bukan dengan drive dari uang itu sendiri, tapi jangan sampai toksik lagi ya. Iya, gitu. Menurut gue ya jujur aja kayak punya berapa puluh miliar ini itu bikin anxiety orang, gitu. Itu bikin Gen Z itu anxiety dan dia bandingin seriously kayak dia ada beberapa orang yang kayak gue umur 25 gue belum punya rumah, gue belum punya 100 juta pertama. Dan gue bilang, men lu baru juga 2 tahun lulus kuliah gitu. Babe gue juga dulu punya rumah di atas umur 30 gitu. Iya, cuma kan orang ngelihatnya influencer ini umur 23 udah punya rumah. Iya. Gitu. Influencer ini udah umur 23 udah punya 1 miliar dan lain sebagainya. Tapi bukannya orang kalau dikasih tekanan itu dia akan lebih mantap kerjanya. Competitiveness-nya keluar gitu. Yes, kompetitifnya keluar. Kan ada 2 posisi ya, anxiety sama competitiveness nih.
Boleh sebenarnya. Jadi eksternal itu boleh jadi ini. Asal lu udah tahu lu mau ngapain dalam hidup. Nah ini masih muter-muter, masih bingung, nggak tahu jati dirinya mau kemana. Dibikin sirik terus sama kanan kiri depan belakang, makin terpuruk. Gitu. Makin dia nggak happy. Jadi gue bilang bahwa sebenarnya trigger-trigger yang memotivasi lu, wah gila dia umur segini bisa kayak gini. Boleh kalau lu udah punya tujuannya dan tujuan lu lumayan similar sama dia, lu jadiin dia patokan gitu. Apapun itu ya, apapun itu. Misalnya gue penulis nih, gue ngelihat penulis di Indonesia siapa yang gede-gede ya, ada Henry, ada Leila Chudori dan lain sebagainya. Itu sejalan sama gue jadiin mereka inspirasi, mentor gue dan lain sebagainya. Wah mereka hebat. Tapi ngapain gue ambil inspirasi ke orang yang misalnya sukanya mobil sport gitu, dan gue terganggu misalnya sama itu. Loh enggak, itu bukan tujuan hidup gue bro gitu. Jadi orang kalau misalnya mikir kalian ini punya, jelas dulu sama tujuan hidup lo deh gitu. ini ya. punya ratusan M, punya ini, punya jam tangan super mewah ini apa segala macem, gue bisa dengan tegas bilang that's not my definition of my rich life. Itu bukan definisi gue dalam pandangan gue dalam kehidupan kaya versi gue. Ngapain gue peduliin gitu. Nah so terakhir, udah lo ngomong kayak gitu berarti lo nggak ngerti artinya kaya bro. Mati kalau digituin. boleh, tapi ya selalu balik lagi ke personal. It's okay, it's your opinion. Gue punya definisi gue sendiri. Dan gue berharap orang-orang di luar harus sana punya confident ya. punya confidence sama dia mau ngapain. Kalau gue nggak pengen punya ambisi, gue pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Gue pengen jadi ibu yang baik buat anak-anak gue. Itu definisi kaya buat diri gue, itu identitas gue. Hidup yang kaya gue ya ini gitu. Iya boleh banget. Dan dia harusnya fokus sama itu. Pikirin gimana parenting yang tepat, perluas wawasan dari aspek-aspek itu, silakan. Nggak semua orang harus punya ambisi, punya uang bermiliar-miliar, triliun-triliun. Balik lagi ke diri lu sendiri. Uang itu adalah toolsnya. Makanya gue terbalik, nggak suka kayak punya 100 juta 1 miliar per tahun, itu tempting banget pasti kan. Gitu. Tapi lu mau apa? Baru abis itu berapa duit yang lu butuhin untuk mencapai itu. Of course itu liquid ya. Jadi karena tadi pertanyaan gue tuh sebenarnya lari ke gimana Raditya Dika melakukan planning. Gimana dia melakukan planning dari usia muda. Karena dia sangat aware pentingnya mempersiapkan dana darurat dan investasi agar dia bisa aman di umur 40. Betul. Iya kan? Definisi to make your first 1M itu maksudnya begini. Lu kalau udah punya amount seperti itu dan uang itu bisa lu rotate terus di industri keuangan dengan wise, you will be, kayak tadi lu bilang, lu akan lebih safe. Lu akan bisa mikir lebih waras. Karena oksigen lu cukup. Dibanding lu hidupnya selalu di pinggir jurang mulu nih. Yes. Gitu. Yes. Cuma begini, mungkin poinnya adalah, ini kan lu tadi ceritanya semua orang di Indonesia di umur berapapun apa segala macam. Dan definitely nggak semua orang punya start point kayak Raditya Dika. Yes. So gue selalu mengadvokasi benar-benar uang itu very personal. Personal ya? Personal banget. Di level orang yang di bawah UMR dia bisa relate. Kalau dia memang sebenarnya aspirasi hidupnya apa? Dia kepengen cucunya ini bisa jadi sarjana pertama di keluarganya. Itu relate. Gitu. Sampai ke konglomerat yang dia pengen kerajaan bisnisnya bisa 100 tahun umurnya. Itu relate. Tapi lu harus definisiin dulu kayak yang lu mau capai itu apa dalam hidup lu. Karena ya takdir orang beda-beda. Ada yang takdirnya adalah gua jadi sarjana pertama dari keluarga gua, atau takdirnya adalah gua bikin adik gua sarjana pertama, atau dia bikin anak dia akhirnya sukses dan dia begini, memang takdirnya bekerja membanting tulang seumur hidupnya kayak gitu. Ya kalau istilah filsafatnya apa, amor fati, mencintai takdirnya kita, gitu. Nah punya uang itu cuma tools aja, gimana caranya lu memaksimalkan peran lu di dunia ini dan lu maunya kemana. Oke. Gitu. Dengan melihat era sekarang dan mungkin 10 tahun dari sekarang dengan teknologi dan sebagainya, lu ngelihat hustle culture ini sebenarnya healthy apa not healthy, bro? Hustle culture yang gue lihat ya, bukan soal healthy atau enggak, tapi memang ini adalah jalan keluar yang
bisa didapatkan di Indonesia. Kalau gue boleh bilang. Misalnya gini. Kalau 10-15 tahun yang lalu, gue lulus sekitar 13-14 tahun yang lalu lulus kuliah. Sekitar 2012-2011 gue lulus. Lowongan pekerjaan formal tuh banyak banget. Gue ke job fair, itu setiap booth stand tuh penuh, banyak banget. Gitu. Dari korporasi besar, multinasional, top national company segala macam. Dan gue karir pertama gue masuk Astra Group. Teman-teman seangkatan gue bukan di universitas top ya, lumayan lah untuk lokal gue universitas swasta yang cukup beken. Tapi di Indonesia mungkin top 30 lah, nggak gimana banget gitu. Tapi teman-teman gue kerjanya ada yang di let's say P&G, Unilever, Indofood, top nasional, multinasional dan lain-lain. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Lowongan kerja formal itu shrinking rapidly dari 2015 sampai 2025. Turun itu terus. Turunnya nggak kira-kira. Itu buat fresh graduate. Iya. Apalagi buat senior level makin curam lagi. Oke. Ya. Makanya kalau sekarang itu orang begitu lulus kuliah mengharapkan dapat pekerjaan formal itu susah banget. Agak struggling banget gitu. Startup berapa banyak yang PHK dan akhirnya Wah, mati. parah. Ya Ini kan? sekarang udah berarti kalau kita ngomong lowongan pekerjaan tuh bisa aja Iya. darurat lowongan pekerjaan. Luar biasa. Iya, yang raja-raja tahun 90-an, tahun 2000-an Sritex berguguran. Ada banyak banget korporasi lokal yang dulu di provinsinya bagus jadi raja lokalnya berguguran sekarang. Jadi shrinking. Nah, kalau misalnya pekerjaan formal hancur, sekarang angkatan kerja makin banyak. Tiap tahun yang lulus kuliah makin banyak dari tahun ke tahun. Dulu kelas gua aja cuma kelas 10 misalnya, kelas 10 atau kelas 12, kelas 12A, B udah. Sekarang sampai E, F, G, H, I. Anak sekolahan yang lulus makin banyak, angkatan kerja makin banyak, perut yang harus dikasih makan makin banyak, pekerjaan formal makin turun. Yang disambut pekerjaan informal. Gitu. Jadi hustle culture bukan soal healthy atau enggak. Itu satu-satunya jalan keluar sekarang untuk The only way out di Indonesia, currently. Yeah. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Gitu. Atau kalau enggak ya cari di luar negeri. Masalahnya Gitu. hustle culture is the only way out, tapi the generation are not ready to hustle. Ya, susah. What is sandwich generation? Ya definisinya ya, sandwich generation itu adalah generasi yang terbebani secara ekonomi dari atas bawah. Sebetulnya di dunia ideal ya, dunia ideal lah, dunia ide gitu ya. Kalau Plato bilang dunia ide, itu kan kita hanya bertanggung jawab sama pasangan kita, sama anak kita. Selesai. Nah kalau misalnya sandwich generation, dia sampai ke orang tuanya, Bahkan kayak neneknya, sampai ke adiknya, bahkan sampai sepupunya, sampai ponakannya. Iya, pokoknya kiri kanan depan belakang lu jebol dah gitu aja. Nah itu sandwich generation. Tapi itu bukan hal yang baru. Dari dulu tendensinya memang seperti itu. Karena memang pengetahuan keuangan orang untuk mempersiapkan masa pensiun itu baru rame tahun 2000-an ke sini. Iya benar. Iya kan. Orang zaman dulu ya memang mikirnya kalau udah tua penghidupan dibantu sama anak. Iya. Jadi ini kita lah generasi awal yang mengadvokasi bahwa kita tuh sebagai sosok yang mandiri secara finansial setidaknya harus mikirin supaya nggak jadi beban sama anak-anak kita. Iya betul. Gitu. Supaya kita bisa sampai meninggal nih kita tanggung jawab sama finansial kita sendiri. Benar. Gitu. Itu first generation gitu. Bisa dibilang gitu angkatan yang mulai mengadopsi idealnya. Itu, iya, generasi mungkin sebagian generasi X dan milenial Gen Z ke sini. What is your message to the people out there? Message gua adalah ngomongin uang itu jangan jadi sesuatu hal yang tabu lagi. Sekarang gue bisa bilang gini, kalau orang ngomongin sebelum ada ngomongin uang, kalau lu search itu di Twitter, ngomongin uang tuh isinya pertengkaran keluarga semua tuh. Kalau lu search kata ngomongin uang di Twitter, isinya pertengkaran keluarga. Kenapa? Kalau ini sebuah keluarga, ayah kalau ngomongin uang atau laki-laki ngomongin uang, artinya kayak pelit kesannya.
dia nggak abandon, dia pelit. Kalau wanita ngomongin uang kesannya dia matre, ya nggak? Iya. Ya kan. Kalau anak ngomongin uang kesannya dia apaan sih nih, anak baru masih kecil udah ngomongin uang, udah nanti aja gede Minta-minta aja melulu lah, minta-minta inilah, mulu lah apa segala macam. Padahal mungkin dia lagi ingin berdiskusi tentang kebutuhannya dan lain sebagainya gitu. Ayah, ibu, kakek, nenek kalau misalnya dia ngomongin uang, tendensinya apa? Oh, dia butuh sesuatu nih. Orang kalau ngomongin uang mikirnya ini orang mau punya utang, ya, butuh duit atau apa. Ini bentar lagi ada pertengkaran di keluarga. Jadinya itu tidak jadi budaya, tidak dibiasakan. Padahal ngomongin uang itu harusnya itu menjadi sesuatu yang dinormalkan. Karena kadang-kadang kita memang lagi harus ngomonginnya sebelum jadi pertengkaran hebat ke depannya. Supaya utang keluarga gak menggunung. Supaya si Anu gak makin terpuruk di judi online. Dan lain sebagainya. Ngomongin uang yang sehat. Dan profesional. Dalam keluarga ini kita pemasukan segini, Pak, Mah. Pengeluaran buat si Dede segini. Ini buat si ini segini. Sisanya segini. Jadi yang bisa aku kasih buat papa mama. Iya memang bisa cuma segini-gininya. Gitu. Tolong dicukup-cukupin. Gitu. Itu sering banget gue bilang. Message gue adalah biasain ngomongin uang ke siapapun. Ke pasangan yang udah mau serius wajib banget menurut gue. Ke orang ini bahkan ke anak juga nggak apa-apa ngomongin uang. Nih papa misalnya punya uang segini. Menurut kamu kita alokasiin kemana? Kalau papa punya mau bisnis ke sini libatin aja. Gitu. Biar dia terbiasa dan enjoy aja bahwa itu bagian dari keputusan hidup gitu. Orang anak kalau nggak biasa ngomongin uang dan nggak terpapar sama itu dari kecil sebagai perempuan, sebagai laki-laki, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, hidupnya jadinya semua ngegantung karena uang ini yang menentukan segalanya. Begitu dia berhasil ngomongin uang, jadinya lega, otaknya bisa mikir. Itu pesan gue. Luar biasa. Jadi abis buku ini lu mau lanjut ke ngomongin cuan nggak? Boleh. Thank you Glenn. Ya. Semoga kalian menikmati dan belajar dan oh iya, keep following Big Thinkers Channel, bakal ada giveaway buku ngomongin uang soon after this. See you.